Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatil muqarrabin khususun sunif handal kitab Syekh Fadlu Al-Burhan Buri wa khususun Syamsuddin As-Sumatani wa khususun Abdur Asingkili wa jami'il ulama fi nusan wa khususun asyadidi Muhammad Sayyid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan dari kajian sebelumnya, yaitu membahas tentang wujud yang dibagi menjadi dua. Ada kamal dzati dan kamal asma'i. Jadi yang pertama kamal dzati sudah dibahas ya kemarin malam. Kemudian malam ini akan membahas tentang kamal asma'i. Kamal dzati ya. Kamal dzati itu apa sih? Ya, kita pakai penjelasan yang lebih sederhana, mudah dipahami. Kamal dzati itu kesempurnaan zat ya, dari proses awal mulai dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat ya. Ini proses anduhurihi, proses kenyataannya atau proses tajallinya. Itu kan mulai dari ahadiyat ya, yang ada hanya zat, wahdah yang ada zat dan sifat, wahidiyat ada zat, sifat dan asma. Ya, di wahidiyah sifatnya sudah tafsil, sedangkan di wahdah sifatnya mujmal. Di wahdah disebut juga dengan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Di wahidiyah ya disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ini proses anduhurihi, yaitu proses dari kenyataan al-haq, kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, proses itu, proses tajalli, proses zuhur itu ala nafsihi, atas dirinya, binafsihi dengan, jadi ala nafsihi atas dirinya, binafsihi dengan dirinya, fi nafsihi pada dirinya, li nafsihi untuk dirinya. Ya, ini kalimatnya sederhana, cuma maknanya dalam. Jadi proses tajallinya itu semua dengan
qiyamuhu binafsihi ya. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya ya, tanpa bergantung dengan siapapun. Itu. Jadi semua dengan dirinya. Bila iktibaril ghair, tanpa ada campur tangan orang luar. Ya, tanpa ada intervensi campur tangan. Ini yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya ya, tanpa ada yang memberikan intervensi, kemudian menyuruh dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan kamal dzati. Jadi proses kenyataan Allah ya dengan kehendak Allah yang bersifat independen. Ini kalau bahasa modern yang bersifat independen artinya tidak bergantung dengan apapun dan dengan siapapun. Kamal dzati ini ya disebut juga ghina al-mutlaq, artinya proses tajalli ya, mulai dari bentuk ahadiyat, wahdat, wahidiyat ya, kemudian sampai alam arwah, alam misal, sampai alam atsam ya. Alam atsam itu berarti alam semesta ini ya. Itu semua kalau dipandang ya secara mutlak kembali kepada Allah semuanya. Jadi kalau kita melihat dari sisi hakikat bahwa proses kejadian alam termasuk diri kita itu ya semua mutlak atas kehendak Allah. Semua yang ada dan terjadi di alam semesta ini ya sesuai dengan kehendak Allah ya, yang bersifat tadi mutlak tanpa ada batasan dan juga tidak dibatasi dan juga tidak diintervensi oleh apapun dan siapapun. Maka ya untuk memahami tentang kamal dzati ini, kemarin mu'alif Syekh Fadlullah Al-Buranpuri membuat sebuah perumpamaan analog. Jadi para sufi itu untuk membahasakan hal-hal yang sifatnya itu keilahian, ketuhanan ya, kalau dijelaskan itu agak rumit gitu. Ini memberikan sebuah analog yang gampang dipahami, yang mudah dipahami, sehingga rasionalisasinya itu mudah dipahami oleh kita ya. Kemarin dijelaskan ya bahwa zuhurul alam ya, wujud kenyataan alam semesta ini ya, ala wajhi tafsil, atas dasar rinci, itu artinya wujud semesta dan seisinya ya, itu sudah ada dalam skenario Allah, sudah ditetapkan oleh Allah yang bersifat azali, atau istilah lain ini disebut qadha. Maka untuk bisa memandang dari proses zat sampai proses zuhurul alam itu proses wujud yang ada di sekeliling kita ini yang beragam bermacam-macam ini,
Ini harus dilakukan dengan cara musyahadah. Fi husulil musyahadah ilal alam. Maksudnya apa? Maksudnya secara hakikat kita paham bahwa proses tajalli, proses duhur dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam atsam, ya, alam atsam yang sekarang nyata di hadapan kita ini, ya. Kalau secara hakikat kita sudah ngerti hakikatnya dulu ini semua berproses. Dari tidak ada menjadi ada, Allah lah yang mengadakan. Yang maha adalah yang mengadakan. Ini secara hakikat. Sehingga ketika kita melihat pohon, melihat jambu, melihat wujud apapun, itu kita bisa mengurai asal usulnya. Oh iya, semua kembali kepada Allah. Wujud apapun, ya. Gitu. Coba kita bisa mencoba menikmati teori ini, melihat wujud apapun yang ada di alam semesta yang di hadapan kita, kita urai asal usulnya, kemudian sampailah kepada muaranya, ya bahwa kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian prakteknya ketika sudah tahu tentang teori hakikat tadi, pandanglah dengan musyahadah. Musyahadah itu memandang wujud yang dohir yang di hadapan kita, namun hati kita mampu mengembalikan kepada Allah. Hati kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini praktek dari duhurul alam ila tafsil, ya, kemudian nyata di hadapan kita. Maka oleh Syekh Fathul Wahab Al-Burhanpuri fi husulil musyahadah ilal alam wa ma fihi. Jadi itu yang disebut musyahadah. Musyahadah ini solusi terhadap pandangan hakikat untuk menghindari campur aduk. Ya. Kalau pandangan yang campur aduk kan yang kemarin sudah dijelaskan, ya, yaitu seperti orang menyatakan setelah dia paham hakikat alam semesta, oh al-alam huwallah, alam adalah Allah, ini yang salah. Atau Allah adalah alam, ini salah, ini panteistik, ini ilhad, ini menyimpang. Itu. Maka solusinya yaitu dipandang dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Melihat wujud alam semesta menggunakan kacamata lahiriah, sedangkan batiniahnya memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan ucapan yang tadi, alam adalah Allah, ini yang salah. Atau Allahu nafsuna wa wujuduna, ini juga salah. Allah adalah diriku dan wujudku, ini juga salah. Ini termasuk pemahaman ilhad. Perdebatan soal ini ya sudah terjadi ya pada abad yang 14 zaman Syekh Siti Jenar, kemudian abad 17 di Aceh itu. Bahkan manuskripnya juga ada soal perdebatan ini. Nah, kita yang hadir di abad 21 pemahamannya tetap sesuai dengan koridor yang sudah dijadikan panduan oleh para sufi, yaitu dengan pandangan musyahadah. Nah, pandangan musyahadah ini tidak bentrokan dengan aspek syariat. Kan memandang hanya dirasakan, tidak untuk diucapkan. Di sini perbedaannya tipis, cuma licin.
Kalau yang terjebak pada ilhad, wah itu akan mabuknya itu susah warasnya itu susah untuk kembali normal, itu susah. Itu semua dianggap ya Allah semua gitu. Nah, cuma nanti akan kelihatan ini beneran apa ngikuti nafsu gitu. Kalau beneran dia benar-benar ya sampai fana bako, ini yang istimewa. Tapi kalau hanya ngikuti nafsu, gaya-gayaan, nah ini berarti dia masih mencampur adukkan, dalam pemahaman dia tidak paham, kemudian di dalam dirinya masih ada hawa nafsu, kemudian dicampur aduk, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ya, jadi solusi dalam memandang yang hakikat tadi, wujud alam semesta ini, yaitu dengan musyahadah. Itu. Li'anna musyahadat jam'il mawjudat hasilatun lahu ta'ala. Jadi pandangan musyahadah terhadap segala yang ada di alam semesta, dari yang besar sampai yang kecil, dari makrokosmos sampai ke mikrokosmos diri kita, ya. Ini kalau dipandang dengan musyahadah hasilatun lahu ta'ala illa indirijil kal, maka kita akan bisa memahami bahwa hakikat wujud alam semesta yang ada ini, ya hakikatnya Allah lah yang mengadakan, Allah lah yang menciptakan. Itu. Wahadil musyahadah, pandangan musyahadah yang demikian ini disebut suhu dan ghaibian ilmian. Jadi pandangan yang seperti tadi disampaikan itu namanya suhu dan ghaibian. Suhu dan ghaibian itu pandangan yang sifatnya dirasakan, tidak untuk diucapkan. Ya, sekali diucapkan bermasalah karena mu'alif dan para sufi tidak menghendaki praktek yang seperti itu. Kalau terucap akan terkena tadi ilhad. Ilhad itu mencampur aduk, panteistik, dan ini masuk dari penyimpangan. Nah, kita tetap muwahhid itu kita paham hakikatnya, secara hakikat kita memandang dengan syuhud atau musyahadah, yaitu mengembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut syuhudan ghaibian. Jadi syuhudan yaitu menyaksikan, ghaibian yang bersifat gaib artinya dirasakan, ilmian ya secara ilmu, secara ilmu. Oh, contoh lah gampang. Ini gelas. Kalau kita urai asal usul gelas ini, ya, ini namanya ya gelas yang diciptakan oleh pabrik, ya. Itu namanya teorinya teori tawalut. Tawalut itu makhluk yang diciptakan Allah, kemudian dia punya kreasi. Kreasinya itu namanya tawalut. Termasuk gelas ini kan kreasi. Sedangkan Allah menciptakan makhluknya, makhluknya punya kreasi yang namanya benda-benda ini. Nah, secara hakikat walaupun Allah menciptakan manusia iya, kemudian kreasi yang dibuat oleh makhluk ini kalau dipandang secara hakikatnya, yang bisa ngasih ide bikin begini, bikin model begini siapa? Kan semua digerakkan oleh satu, yaitu ruh, dan ruh min amri rabbi. Maka kalau dipandang secara hakikatnya ya kembalinya kepada Allah. Tapi ada etikanya, tidak untuk diucapkan tapi cukup dipandang, kemudian kita bisa memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini praktek yang ya menjadi prinsip para ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama hakikat. Itu. Kalau yang mabuk ini apa? Allah.
Ya kan ini diciptakan oleh makhluk ciptaan Allah. Ya kembali kepada Allah. Ini yang salah. Ini yang tidak sesuai dengan petunjuk dari mu'alif kitab ini. Maka kalau tidak sesuai dengan bimbingan ini, keluar dari panduan para mu'alif atau ulama-ulama muhakkikin, pasti menimbulkan masalah. Pasti akan berhadapan dengan masalah itu. Ya, sekali lagi, praktek yang seperti ini namanya suhudan ghaibiyan ilmiah. Jadi memandang sesuatu yang kita rasakan, tapi ini dapat kita pahami secara ilmiah, secara rasional, secara akal. Ya, karena memang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diberikan contoh konkret. Kasuhutil mufassil fil mujmal. Seperti menyaksikan sesuatu yang bersifat terperinci. Ya, sesuatu yang sifatnya terperinci itu seperti apa? Yaitu yang melihat wujud yang sudah nyata di hadapan kita ini yang beragam. Ini kan terperinci macam-macam. Manusia pun macam-macam, binatang pun macam-macam, pohon pun macam-macam gitu. Ya, ini terperinci. Lah, kemudian ini dipandang kepada akarnya. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengadakan. Nah, baru ketemulah Allah. Gitu. Akhirnya dengan melihat wujud alam semesta, hati kita terkoneksi, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal kasir fil wahid. Ya. Dan juga melihat wujud alam semesta yang banyak ini pada yang satu. Siapa yang satu? Yaitu Al-Khaliq, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan teori ilmu ini kita bisa memiliki pemahaman, yaitu dengan prinsip suhudul kasroh, banyak dulu alam semesta, kemudian fil wahid, pada yang esa. Artinya alam semesta yang banyak ini hakikatnya diadakan, diciptakan oleh yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi kita sudah mulai paham nih arahnya. Oh, begitu toh. Itu. Terus Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri juga membuat perumpamaan. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang baru sampai. Yaitu perumpamaan, dalam hal ini perumpamaannya konteks Arab. Ya, Arab itu kan adanya buah kurma. Ya. Enggak seperti di Indonesia ya, beragam ya, macam-macam. Nah, apa kaitannya dengan penjelasan ilmu hakikat dengan buah kurma? Mu'alif menjelaskan seperti an-nahlah, buah kurma, ma'al ahson, serta dahannya. Jadi buah kurma serta dahannya, ya pasti daunnya, ya kan, macam-macamnya semua yang watawabiha, dan semua yang meliputinya. Ya, ternyata apa? Nah, ternyata apa? Ternyata asal usul dari buah kurma, kemudian dahannya, terus daun-daunnya semua dulu berasal dari biji kurma. Nah ini mu'alif sampai menjelaskan sampai segamblang itu. Ya, ini kalau contoh versi Arab. Ya, kalau di kita ya banyak sekali. Ya, kemarin sudah
Saya kasih contoh seperti jambu. Ya, sekarang di depan ini kan ada pohon jambu, ada pohon dahan, ranting, daun. Ya, kalau pas waktunya buah juga berbuah. Ternyata apa? Ternyata wujud jambu yang ada sekarang ini dahulunya berasal dari biji jambu. Ini yang disebut suhudul kasroh, ya, memandang yang ada fil wahdah, pada yang satu, yaitu asal usulnya. Nah, begitu juga alam semesta. Suhudul kasroh, melihat seluruh gerak-gerik di alam semesta fil wahdah, mengembalikan kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kamal dzati, ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak mumet, nggak bingung lah. Artinya penjelasannya kan bertahap sambil napas, ya, insya Allah sih akal kita bisa menerima lah. Karena sebenarnya mu'alif ini menggunakan metode kias, ini sebenarnya beliau kan paham betul, supaya akal kita bisa paham. Oh iya ya juga ya, seperti tadi perumpamaan kurma tadi. Oh iya ya, ternyata asal usulnya dari biji kurma. Pohon mangga, jambu, ternyata asal usulnya dari biji jambu atau biji mangga. Terus alam semesta termasuk diri kita, ya asal usulnya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, sekarang lanjutannya. Wa amal kamalul asma'i, dan bermula kamal asma'i, fahuwa, maka bermula kamal asma'i, sempurna dari sifat-sifatnya. Ibaratun, yaitu ibarat an duhurihi ta'ala, ibarat dari proses kenyataan Allah ta'ala. Jadi proses duhur itu proses kenyataan. Kalau duhur bahasa konkretnya gini, berawal dari biji, ya, kemudian disirami setiap sore, ya, terus mulai nampak, ya, daun, ya, kemudian berproses menjadi dahan, menjadi proses selanjutnya sampailah menjadi wujud buah jambu yang besar. Itu namanya proses duhur, proses kenyataan. Kalau dalam bahasa filsafat itu ya proses emanasi. Kalau bahasa Ibnu Arabi itu namanya proses tajalli, gitu. Ala nafsihi, atas dirinya, wasuhuduhu, dan bermula memandangnya, memandang Allah, zatahu, pada zatnya, wa fi ta'ayunati, dalam hal-hal yang bersifat nyata, al kharijiyati, yang berupa wujud fisik, ya, wujud konkret di hadapan kita, itu. Jadi yang kedua, kamal asma'i ini sama juga harus menggunakan metode suhud untuk memandang Allah, ya. Allah lah yang mengadakan alam semesta, Allah lah yang mewujudkan diri kita, Allah lah yang menciptakan apa yang ada di alam semesta ini, gitu. Itu dimaksud kamal asma'i, ya, dipandang dengan suhudi. Akni, maksudnya al-alamu, yaitu alam wa ma fihi, dan
alam seisinya. Jadi alam seisinya harus dipandang secara hakikat, kembali kepada Allah, ya kan? Kemudian dipandang dengan syuhud. Ketika dipandang dengan syuhud, hati kita terkoneksi, langsung ingat kepada Allah. Itu. Ini yang disebut ainul dzikri, ya. Kalau zikir kan masih pakai lisan. Tapi kalau ainul dzikri setelah paham teori, prakteknya, kemudian dengan syuhud itu toh prakteknya, itu namanya sudah masuk ke wilayah ainul dzikri. Yakunu maka ada ya wahada syuhud, dan bermula syuhud ini yakunu ada syuhud dan ainian. Syuhud yang bersifat ainian berarti bersifat material. Wujudian yang bersifat wujud. Jadi yang kedua syuhudan ainian wujudian, itu ini kamal asma'i. Jadi kamal asma'i itu wujud yang sudah konkret di hadapan kita. Ya, itu namanya kamal asma'i. Terus dicontohkan sama kasuhudil mujmal, seperti melihat yang bersifat global, fil mufassal pada yang terperinci, wal wahid melihat pada yang satu, fil kasri pada yang banyak, pada alam semesta. Jadi melihat yang satu, melihat Allah, Allah menciptakan segala alam semesta dan seisinya. Itu ini metodenya top down, ya. Ingat Allah dulu, kemudian langsung melihat alam semesta. Wanuwati dan seperti biji finnahlati di dalam kurma. Ini biji, dari biji inilah kita kan kalau yang buka dengan kurma itu kan pasti lihat biji. Nah, biji ini kalau ditanam nanti pohonnya menjadi besar. Nah, apa-apa yang muncul dari pohon besar ini dulunya dari biji, gitu. Sama alam semesta yang nyata di hadapan kita ini dengan beragam dinamikanya, ya hakikatnya berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadal kamal asma'i, dan bermula kamal asma'i min haitsu tahaqquqi, dari sisi hakikat, wadduhuri dan kenyataan, gitu. Jadi metodenya dari satu kepada yang banyak. Mauqufun ala wujudil alam, berhenti atas wujud alam, wa ma fihi, li'anna maknahu, karena sesungguhnya makna as-sabiq yang dahulu, la yahsulu tidak hasil, illa bidzuhril alam, kecuali dengan kenyataan alam, ala wajhi tafsili, atas cara tafsil, ya, itu. Jadi la yahsulu illa bidzuhril alam ala wajhi tafsil, ya. Nah, dah sampai sini dulu. Jadi metode kamal asma'i dan kamal dzati itu salah satu cara mu'alif, ya, membagi wujud menjadi dua, kamal dzati dan kamal asma'i, ya. Kamal asma'i itu konkretnya yaitu mulai dari yang satu kepada yang banyak, yaitu dari Allah, kemudian menciptakan segala yang ada di alam semesta. Sedangkan yang kamal dzati yaitu sama sebagaimana tadi disampaikan oleh mu'alif, dari yang banyak, fil wahid. Jadi syuhudul kasroh fil wahdah itu yang dzati, sedangkan yang asma'i syuhudul wahdah fil kasroh. Ini cara
mu'alif memberikan metodologi untuk memahami tentang rasionalisasi ilmu hakikat. Jadi ini ilmu sangat rasional dan bisa dipahami, sehingga dengan paham ini terus ditambah keimanan, kemudian dirasakan, ya akhirnya menjadi zauq, menjadi rasa. Nah, para ulama-ulama, ya sufi, ulama tarekat, ya, ketika sudah paham hakikat begini, ya sudah dirasakan untuk dirinya sendiri, tidak untuk dipamer-pamerkan, tidak juga untuk gaya-gayaan, karena ini sebagai rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, bagaimana kalau dipamer-pamerkan dalam konteks di luar majelis ilmu? Ya ini berisiko. Nanti Allah bisa menurunkan ujian yang nguji keyakinan kamu itu benar enggak? Apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan keyakinanmu atau sebatas di bibir? Itu. Sehingga kalau diuji ya pusing, pening, gitu kan? Karena dia belum siap secara batin, tapi hanya diucapkan sekedar untuk mencari sensasi. Padahal etikanya kalau sudah paham hakikat itu harus ditutup rapi, ya, tidak boleh untuk diucapkan di sembarang tempat, bahkan juga tidak boleh disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka menurut saya orang yang datang hadir di Ar-Rabbani dan orang yang mau mendengarkan itu sesungguhnya mereka yang mendapatkan rezeki ilmu hakikat ini, ya. Sebab ya kalau kita sudah paham tadi kamal dzati, kamal asma'i, kan semua yang menggerakkan Allah sampai Ar-Rabbani ya semua atas kita. Jadi kita la haula wala quwata illa billah. Sampean paham, ya semua kembali kepada Allah. Belum paham, berarti belum diberikan oleh Allah. Jadi kita enak, nyaman. Oh, beginilah kalau kita sudah memahami rahasia ilmu hakikat dengan praktek yang benar, ya. Tidak digunakan untuk gaya-gayaan atau ya sekedar untuk perdebatan. Kalau sudah paham begini di debat ya sudah kita diam mengalah aja, nggak perlu untuk diperdebatkan karena ini ilmu rasa, bukan untuk ilmu diperdebatkan. Dan lebih baik kita mengalah, sebab kalau di debat juga ya nanti turunnya seperti ulama-ulama ilmu kalam, ulama-ulama ilmu fikih gitu. Yang terjadi hanya perdebatan-perdebatan, tapi ruhaniyahnya kosong, zuknya kosong, ya, tidak ada sama sekali zuk kenikmatan rohani dari mengamalkan ajaran-ajaran ilmu hakikat ini, ya. Jadi ya jelas bahwa apa yang disampaikan oleh mu'alif dengan pemilahan kamal dzati dan kamal asma'i dan beserta contoh-contohnya tadi, menurut saya itu gamblang jelas, ya. Kalau memang belum paham ya suatu saat akan kita kaji ulang. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian malam ini ya kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa kefutuh dan juga bisa mengamalkan. Sebab kefutuh dan bisa mengamalkan ini istimewa, ya, sehingga ilmu kita itu ilmu yang diamalkan. Amin ya rabbal alamin, ya. Cukup sampai di sini. Wa'ul muwaffiq la thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.